Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Tajau, Tanya Jawab Pemilu KPU Kabupaten Balangan. Nah, pemirsa podcast Tajau Pemilu KPU Kabupaten Balangan, pada kesempatan kali ini kita didatangi oleh siswi-siswi aja ya. Siswi-siswi dari SMAN 1 Paringin. Kita ingin mendengarkan aspirasi atau istilahnya itu adalah pemikiran dari anak-anak muda yang pada tahun ini pertama kali terlibat dalam pemilu. Sebagai orang yang menggunakan hak politiknya untuk memilih calon-calon yang ada di pemilu 2024. Sebagaimana kita ketahui ini, ading-ading, ini serius sedikit. Di tahun 2024 ini, hampir 60% anak muda itu mendominasi daftar pemilih tetap. Kemudian di Kabupaten Balangan sendiri 50% lebih pemilih tetap itu didominasi oleh anak muda. Nah, atas dasar alasan itulah maka kita ingin mendengarkan aspirasi dan pemikiran-pemikiran dari anak-anak muda terkait pemilu dan juga politik pada khususnya. Untuk yang pertama, saya persilahkan dulu bagi ading-ading untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Udah mulai dari saya. Perkenalkan, nama Ulun Rina Helmina. Ulun bersekolah di SMA Negeri 1 Paringin dan Ulun merupakan siswi dari kelas 12 atau kelas 3 SMA. Kelas 12 atau kelas 3? Iya. Oke. Ya. Yang satunya? Dengan saya Muzifah Emilia Putri, sama dengan Rina tadi, kelas 12 dari SMA 1 Paringin. SMA 1 Paringin. Katanya si Rina ya? Iya. Rina ini ketua OSIS. Iya. Wah, luar biasa nih, ketua OSIS dipimpin oleh Seorang perempuan. ya kan. Nah, itu menandakan bahwasanya demokrasi di SMAN 1 Paringin itu tidak memandang gender ya, dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Bagaimana proses pemilihan ketua OSIS di sekolah itu? Tentu ya, untuk awal-awal pastinya kan kami diwawancarai dulu kan Pak ya, sama oleh pihak atas, pihak guru, pihak sekolah. Pihak sekolah kayak tim penjaringan gitu ya. Iya. Lalu habis itu sudah terpilih 2 paslon. Nah, lalu berpasangan dengan wakil ketua OSIS laki-laki sih wakilnya. Nah, jadi habis yang pencalonan tadi, kami mulai dengan tahap setelah diumumkan ya Pak, diumumkan 2 paslon, kami mulai pada tahap kampanye, debat dan lain-lain. Ada debatnya juga? Ada. Wow, luar biasa. Dan itu tuh lokasinya tuh di lapangan Pak, jadi di depan semua orang Ya, kami jadi debat. semuanya bisa Disaksikan oleh seluruh siswa-siswi lihat pelajar semuanya yang ada proses debat. Kemudian setelah proses kampanye, debat dan lain-lain, Mulai tahap pemilihan pemungutan suara. Pencoblosan. Iya. Dan yang terlibat untuk menyalurkan hak suaranya siapa aja? Seluruh warga, Seluruh mulai warga mulai sekolah. dari guru, staf, terus murid, Siswa-siswi dari kelas 1 SMA sampainya dengan kelas 3. Semuanya ikut memilih. Acil kantin? Pas itu belum. Oh, belum. Tim sukses gesan makanan. Sukses makanan. Sponsor. Betul. Artinya sebenarnya ini proses pemilu kita juga tidak jauh berbeda Ya, betul. dengan yang terjadi di sekolah. Iya. Berarti kan ini kita sampai sekarang itu sudah sukses untuk menerapkan sistem demokrasi dari sekolah. Iya. Dari tingkatan yang paling bawah sampai yang paling atas, negara. yaitu negara Republik Indonesia. Ya kan? Bagi Bu Hanpian yang selaku tahun ini pertama memilih ya, menyalurkan hak suara, bagaimana rasanya, kesannya? Coba. Sangat gugup sih. Ya, sangat gugup. Terus selalu memikirkan bagaimana kedepannya kita harus memilih siapa gitu. Sering mencari informasi juga kayak itu. Karena kan belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman. Iya. Baru pertama kali nih.
Kalau gugup itu kan salah satu faktor dari adanya beban. Ya, Ya kan, adanya beban, maka muncullah rasa gugup. Nah, beban apa yang membebani anak-anak muda ini dalam pemilu kali ini? Siapa? Kalau menurut Ulan, Pak, ya pasti kita tuh merasa gugup beban karena takut salah pilih. Soalnya kan masa depan negara itu tergantung Tergantung dari- pemimpinnya. Nah, Pemimpin yang dipilih. Yes. Dan untuk pemilihan sendiri kan saat ini anak milenial Hmm. yang paling banyak, Gen Z. Gen Z-nya yang paling banyak Gen Z dan milenial. diprioritaskan untuk memilih tersebut. Jadi satu suara kita itu sangat berpengaruh untuk kedepannya, untuk kelangsungan negara kita. Khususnya Balangan. Ya, Yes. khususnya Balangan. Jadi pasti ada rasa takut untuk memilih itu, takut memilih yang salah. Biasanya tuh ada anggapan, ini kan kayaknya kalian itu sangat terbebani nih, seakan-akan suara kalian itu sangat penting, ya kan? Sangat penting nih. Akhirnya menjadi gugup kalau salah pilih, dan akhirnya kalian ibaratnya salah pilih, kemudian merusak. Salah pilih orang, kemudian pilihan kalian itu tidak bisa membawa bangsa atau daerah ke arah yang lebih baik. Lebih baik ya. Itu kan anggapannya seperti itu sih. Kenapa kalian gugup, ya kan? Nah, ada juga anggapan yang beredar di masyarakat, cuma satu suara tidak berpengaruh, akhirnya dia golput. Akhirnya dia tidak menentukan pilihan, menjadi orang yang apatis. Yes. Nah, bagaimana tanggapannya terkait anggapan seperti itu? Itu sangat salah sih menurut kami. Karena kan satu suara itu sangat berpengaruh ya. Ya. Nanti kalau golput terus yang kepilih yang menurut dia tidak bagus, nanti dia malah kayak bakalan apa ini, kenapa harus yang ini yang kepilih gitu loh. Jadi nantinya protes segala macam, padahal dia sendiri saja tidak ikut memilih gitu. Seharusnya kan ikut mempartisipasikan suara dia ke dalam pemilihan tersebut. Selain mengesampingkan itu kan Ulun juga berpegang pada prinsip kan sedikit-sedikit lama-lama Lama jadi menjadi bukit. bukit. Oh. Jadi satu suara itu tentunya mewakili bukitan yang ada. Jadi Bagian dari bukit itu. yes, bukitnya. gitu. Jadi otomatis satu suara itu ya pasti untuk membangun bukit itu dong, Pak. Jadi Kumpulan dari jutaan butir pasir Ya. yang kemudian digunakan untuk membangun membangun gitu ya. Bagus pemikirannya itu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu dapatnya dari mana? ya itu sih, Pak. Ini kan anak muda nih. Kalau saya lumayan surprise gitu kan, terkejut gitu kok anak muda yang seumuran, umur berapa? Umur 17 tahun. Umur 18 18 tahun kurang sebulan. Berarti ulang tahunnya di Februari Februari. ya. Nah, dengan umur yang segitu, kemudian yang saya lihat rata-rata anak muda itu adalah yang main medsos, cuma main HP, literasi membacanya sedikit. Nah, kalian dapat pemikiran seperti itu dari mana? Ya, jangan selalu menggunakan media sosial hanya untuk bermain-main. Yang pastinya kami juga selain untuk hiburan, kami juga selalu mencari informasi lewat media sosial yang ada seperti Google dan internet lainnya, YouTube dan lain sebagainya. Kami juga sangat mencari tahu tentang pemilu ini bagaimana sih, kayak gitu loh. Ya. Kalau Ulun pribadi, Ulun sebenarnya salah satu orang yang suka menggunakan sosmed. Ya, untuk hal kebaikan. Ya, hal kebaikan menggunakan sosmed. Tapi Ulun lebih tertarik kayak mencari tahu soal fakta-fakta yang ada di sekitar kita tuh. Karena menurut Ulun sebagian kecil ya, hal kecil itu tuh pasti berdampak besar gitu loh di sekitar kita. Makanya ya gitu, tertarik aja itu. Bukan cuma yang jualan-jualan itu, shopping-shopping itu yang dilihat ya, yang scroll. Biasanya itu algoritmanya medsos yang kita gunakan itu kan yang muncul di beranda kita itu adalah hal-hal yang sering kita cari kan. Kayak saya kan biasanya itu cari terkait sepak bola, olahraga. Nah, itu yang sering muncul di beranda kayak Cristiano Ronaldo gitu kan. Tapi kalau dalam akhir-akhir ini semenjak bekerja mengabdi di KPU Balangan, saya sering mencari terkait kepemiluan, dan itulah yang kemudian muncul setiap hari di beranda lewat. FVP nggak sih namanya? FYP. FVP. Apa itu? FVP. Apa sih? FYP? Ya, Ya. Apa itu kepanjangan? Ulun taunya FVP aja, cuma karena tahu Iya, panjangnya. kepanjangannya itu tapi definisinya tahu gitu. ya,
yang sering muncul di beranda-beranda itu berita-berita. Ya itu tergantung dari pemakaian kita juga sih ya. Kayaknya. Terus kan sekarang udah banyak sosialisasi kan ke sekolah-sekolah, jadi kita juga dari sosialisasi itu kita jadi lebih tahu tentang pemilu dan lain sebagainya gitu. Ya Jadi kemarin menambah. kemarin kita sosialisasi ke SMA 1 Paling. Iya, Ada lihat saya betul, nggak? ada. Oh, Benar sumber nih. Ulan salah satu rasanya yang bertanya. Ya, yang bertanya dan yang praktek itu. Nah, Oh, simulasi. Ya, ya, Oh, iya, simulasi iya, iya. itu. kita juga ikut tuh simulasinya. Nah itu sudah ada gambaran kan gimana nanti di TPS apa yang harus dilakukan gitu kan. Kemudian tahun ini ada 5 surat suara kan. Tadi ketua OSIS, kalau siapa namanya tadi? Putri. Putri sebagai apa? Saya sih so biasa saja sih. MPK. MPK lah. MPK ada. Aktif MPK. di organisasi apa Ya, di sekolah? Itu Majelis majelis permusyawaratan kelas. Majelis perwakilan. Perwakilan kelas Oh, ya. kayak perwakilan Majelis kelas. perwakilan kelas. Kayak MPR gitu ya? Ya, Majelis Perwakilan Rakyat. mirip-mirip. Sejauh ini pengetahuan tentang pemilu itu dicari karena mau mendekati pemilu atau memang sebelumnya sudah tertarik dengan politik? Sekarang sih karena kita baru memilih tahun ini, jadi akhir-akhir ini sih sering sekali melihat tentang pemilu, ya tentang debat-debatnya gitu banyak. Berarti mengikuti debat ya, Ya. proses Iya. debat presiden. Sedikit ya. Nah, dari apa yang lewat di beranda, kemudian menyaksikan beberapa debat, dan mungkin juga mencari tahu track record dari calon, itu sudah ada bayangan nggak siapa yang dipilih nanti? Soalnya Bingung ya. kan debatnya ini ada banyak tahap, Pak. Jadi Tahap. kayak kadang kalau tahap pertama bisa ini, tahap kedua Labil ya. iya labil gitu loh, Pak. Debat pertama, milih ini. Iya. Debat kedua milih ini. Iya. Jadi bagus yang ini lagi, yang ini. Soalnya kayak apa namanya itu? Kayak penyampaiannya tuh beda-beda. Beda-beda. Ada ketika debat pertama, ini kayaknya lebih menjanjikan gitu. Tapi ternyata di debat kedua beda lagi gitu ya. Tapi selain menyaksikan debat, pastinya lihat track record calon kan. Kerjaannya. Masa lalu. Prestasi-prestasi, ya kemudian apa yang sudah dilakukan buat negara. Nah itu kan kalau kita bicara tentang presiden. Kalau kita bicara tentang presiden itu kita mudah kan mencari tahu riwayat-riwayat atau latar belakang dan track record dari si calon. Nah, kalau kita tarik ke daerah, ke Kabupaten Balangan. Di Kabupaten Balangan ini kan ada sekitar 200-an caleg untuk DPRD kabupatennya. Nah, bagaimana kalian memilah-milihnya? Kalau kayak gitu menurut Ulun mungkin tanyakan yang lebih berpengalaman ya, misal orang tua atau mungkin orang-orang terdekat yang sudah pernah memilih sebelumnya ya Pak. Atau mungkin yang sudah kenal dengan para caleg-caleg ini, jadi mungkin tanya dulu. Karena kan kami ini gak ada pengalaman terhadap pasangan apa-apa, tahu siapa. Harus lebih banyak bertanya sih. Bertanya dulu. Para paslon ini. Oh, berarti salah satunya untuk mencari tahu track recordnya itu nanya ya, nanya sama orang tua, sama teman gitu ya. Iya, betul. Lewat medsos juga mungkin bagi calon yang punya media sosial akun ya. Kalau sudah ada arahan, sudah ada referensi, mungkin sudah lebih mudah untuk menentukan pilihan. Baik itu dari yang sudah pernah duduk atau yang baru. Ya, nah kalau yang pernah duduk itu mungkin lebih mudah ya untuk mencari Track record. ya menjadikan referensinya tuh lebih mudah kan mana. Tapi kalau bagi yang baru-baru ini kan baru bukan berarti tidak berpengalaman kan. New face, jadi pertama kali. Iya. Nah itu hal-hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan. Dan seperti yang kita tahu tadi yang saya sampaikan dari awal, di Kabupaten Balangan itu 50% lebih didominasi oleh anak muda. Muda milenial. Iya, salah satunya adalah kalau kita geser ke pemilih Gen Z, itu sekitar 20 ribuan. 20 ribuan untuk di Balangan. Dari 96.000 berarti kan sekitar 30
30%. 30% ya. Itu untuk Gen Z-nya aja. Pemilih pemula yang baru menginjak usia 17 tahun. Bukan pemilih pemula yang baru pensiun dari TNI Polri, tapi khusus yang baru menginjak usia 17 tahun atau sudah menikah sebelum usia 17 tahun. Ya, itu juga memilih ya. Iya, itu juga boleh memilih. Istilahnya masih bayi, Pak. Nah, kalau dari angka itu kan lumayan besar nih Gen Z, ya kan? Dan pastinya sudah edukasi politik itu pasti sampai ke pemilih-pemilih usia muda. Nah, sampai sekarang itu edukasi politik yang sampai dari calon-calon ke Bu Hanpian Badua aja nih khususnya apa? Edukasi yang seperti apa? Seperti penyampaian visi misi, kampanye, bentuk kampanye, kemudian mungkin juga edukasi politik terkait money politik. Dari sosialisasi aja sih, dari KPU begitu kan. Begitu aja kalau Berarti dari calon-calon belum ada yang ada sampai. sih, belum melihat. Yang apa sih namanya itu yang di pinggir Di jalan? jalan-jalan aja mungkin ada Oh, sedikit. APK ya, alat Iya, peraga kampanye maksudnya, itu iya, ya, Mungkin yang ada baliho-baliho yang banyak sedikit di slogannya atau apa di situ dicantumkan. Mungkin lihat dari situ aja sih. Sepanjang jalan ada itu. penyampaian visi misi belum ada juga ya, udah sampai ya. sih. Mungkin kalau ada yang punya media sosial mungkin bisa dilihat di media sosial orang tersebut ya. Tapi sekarang sih belum melihat ya kalau ada penyampaian visi misi Ya. tersebut. Padahal kan kalau kita lihat dari persentase tadi, pemilih Gen Z ini luar biasa angkanya ya. Luar biasa. Kemungkinan kalaunya dikumpulkan semuanya, misalkan contoh di Dapil 1 aja kan yang terdiri dari Paringin Selatan sama Lampihong. Kalau anak-anak pelajar aja itu yang dirangkul untuk pemilih pemula, kalau dikumpul-kumpulkan kemungkinan bisa mendudukkan satu anggota dewan untuk di Balangan ya. Untuk di Balangan. Harusnya edukasi politik itu dari para calon ini menjamah ke pemilih-pemilih muda yang Gen Z tadi kan. Nah, kalau untuk money politik sendiri ini sudah sampai nggak Ya, ajarannya? Sudah pasti lah. Itu isu yang paling panas sih kalau di paling banyak dibicarakan, diperbincangkan. Paling banyak diperbincangkan. ya, dari kelas 3. Berarti ini sudah tahu money politik itu apa? sudah pasti sudah. sudah. Nah, itu kan salah satu edukasi politik juga. Ya. Artinya edukasi politik itu tersampaikan. Kenapa harus ada money politik kan? Nah, sampai sekarang nih sudah ada yang nawarin nggak untuk money politik? Di kami berdua belum Jujur ada. Ada. Ya, ada cuman Putri belum ada ya? belum Nggak laku ya Putri? cuman belum ulan ACC, Pak. Nggak cara menolaknya itu gimana? Lihat nanti aja. Ya, tanya orang tua Lihat dulu. nanti aja dulu. Mungkin bisa juga sudah memilih yang lain. Ya. Oh, itu menolak secara halus ya. Ya. Dia menawarinnya gimana? Menawarin paling nanya aja sudah memilih kah aja. Lumayan 200. 200. Adakah 100 lagi? Oh, berarti khususan untuk Rina inilah money politik itu tidak menggoda ya? Tidak menggoda ya? Kalau misalkan tawarannya lebih tinggi? Berapa? Ditawari Misalkan, pekerjaan gitu. enggak dari segi uangnya, misalkan nilainya lebih tinggi lah. 500, kira-kira 500 sampai lah. Iya. Lihat dulu nggak sih pekerjaan Sidin tuh kayak gimana kayak itu nah. Dari Sidin bekerja sebelum. Iya, tadi aja dulu Rina, kalau angkanya lebih tinggi gimana? Kalau jujur orangnya bukan orang yang materialis, Pak. Jadi kada terlalu istilahnya ulun masih kawam, masih makan, masih Iya, apa-apa. iya. Jadi Masih ikut sama orang tua. masih ke orang tuh jadi Nggak duit perlu duit panas. kada perlu duit nang kayak itu lah yang mau yang pure lulus yang Memilih dari lurus hati. saja ya, nggak mau yang terlalu Intervensi dari orang tua ada. Bang Pai. Kalau orang tua sebenarnya kada masalah Bang ulun mau ambil atau kada, misalnya kayak itu nah. Berarti orang tua juga menerapkan sistem demokrasi ya di rumah ya. Iya. Diserahkan untuk pilih kepada Rina, mau milih siapa terserah. Cuma itu bagi yang menawar itu tentunya
apakah Rina juga mencari latar belakangnya, track recordnya? Enggak juga. Iya. Karena dari situ pun sudah ketahuan Sudah ya. ketahuan, sudah males loh. Sudah nggak baik lah gitu ya. Tapi kayaknya hampir semuanya deh Pak mungkin ada kayak Oh, itunya. sekarang banyak yang nawar-nawarin. Nawar-nawarin kayak Kita nggak berani mengiyakan ya. iya dah. Ya, nggak berani mengiyakan gitu. Praktek manipolitik itu apakah dilakukan di sini atau tidak kan? Kita juga tidak tahu karena tidak menemui di lapangan kan. Dan tentunya kita selalu mengkampanyekan tolak manipolitik, ya, tolak manipolitik untuk kemajuan pembangunan bangsa. Kan. Nah, kalau di sekolah ramai nggak membahas manipolitik itu? Rame. Rame Ya, ya? dari circle pertemanan tuh rame banget. Bukan rame lagi Pak. Rame banget. Rame banget. Jadi Biasanya bahan apa itu bercandaan. yang di? Oh, jadi bahan bercandaan Iya malah. Ya? bercandaan ya. Kamu dapat berapa ya? Saling Berapa ada nanya, dapat ditawari uangnya ya. berapa. Paling tinggi berapa ya? Tapi itu beneran atau memang candaan doang? Kayak candaan Candaan aja sih kayaknya. Oh, Kayak hiburan-hiburan aja kan karena musim politik kan Pak. Jadi ya Maksudnya lagi hangat-hangatnya nih. hangat-hangat diperbincangkan. jadi bahan candaan gitu. Makanya tadi ya edukasi politik terkait manipolitik ini sudah sampai ya ke anak-anak Gen Z Ya. karena jadi bahan candaan di sekolah. Terus sekarang apa yang ada hal-hal yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait kepemiluan atau sudah paham masalah pemilu? Mungkin Ulan ada pertanyaan Pak. Apa sih bedanya pemilu sama pilkada? Pilkada. Oh ya. Nah jadi tahun ini itu sejarah bagi Indonesia terkait demokrasi. Ini adalah tahun pertama yang semua bentuk pemilu dan pemilihan itu digelar di tahun yang sama. Pemilu, pilpres, dan pilkada digelar di tahun 2024. Walaupun pilkada itu nanti digelarnya di akhir tahun, di 27 November 2024. Nah, beda pemilu dengan pilkada. Kalau pemilu itu adalah pemilihan umum. Secara bahasa dulu ya. Secara bahasa, secara akronim, pemilu itu adalah pemilihan umum. Sementara pilkada adalah pemilihan kepala daerah. Di dalam pemilu kita itu memilih, banyak yang kita pilih. Perwakilan rakyat, perwakilan daerah, kemudian presiden. Nah, perwakilan rakyat itu kan ada dari tingkatan kabupaten, provinsi, sampai RI. Kemudian ada DPD juga. DPD itu apa? Tahu DPD? Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD itu Dewan Perwakilan Daerah atau bahasa kerennya itu senator. Nah, kalau perwakilan rakyat itu kan bahasa kerennya itu legislator. Oh iya. Legislator. Tapi kalau DPD itu senator. Banyak yang dipilih, makanya ada 5 surat suara. Tapi kalau untuk pilkada, ya khusus pilkada aja, gubernur dan bupati wali kota. Nah, jadi untuk pilkada di 2024 nanti kita akan melakukan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kalau pilpres Pak? Kalau pilpres itu sebelumnya berdiri sendiri, tapi sekarang masuk dalam rangkaian pemilu. Ya, dalam rangkaian pemilu. Makanya kalau dulu tuh kan ada bahasanya pilpres, ya kan? Ada pemilu, ada pilkada. Tapi sekarang pilpres itu sudah masuk dalam pemilu di 14 Februari 2024. Jadi istilah pilpres itu untuk tahun ini tidak ada lagi. Semuanya masuk di pemilu. Memangnya kenapa Pak kalau misalnya pemilu sama pilkada itu digabung? Yang pertama itu membanyakan gawian kami. Bercanda. Jadi kita itu kan sistem demokrasi yang mana kalau semua itu
ada di dalam sistem demokrasi itu ada partai politik, ya kan? Ada partai politik, kemudian ada pemilih, ada penyelenggara, ya kan? Nah, salah satu syarat untuk maju dalam pilkada mencalon, misalkan Rina sama Putri ya mau mencalon sebagai bupati, ya, misalkan salah satu syaratnya adalah kalian harus mengantongi dukungan minimal 5 kursi DPR di Balangan. Nah, di Kabupaten Balangan itu ada total 25 kursi. Nah, kalian kalau mau minta dukungan, mau maju lewat partai politik, maka kalian harus mengantongi Setengah tadi. 5 kursi minimal. Minimal 5 kursi. Partai politik. Nah, itu dilihat dari mana? Dari hasil pemilu. Misalkan pemilu di 2024 ini, nanti partai ini dapat 5 kursi. Partai ini dapat 4, 3, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, ada bahkan yang tidak dapat sama sekali. Nah, partai yang mendapatkan 5 kursi itu bisa mengusung calon sendiri. Punya haknya. Iya, tidak perlu koalisi. Tapi bagi partai yang mau mengusung calon, kursinya cuma 4, 2, atau 3, atau 1, maka dia harus berkoalisi. Harus lebih dari 1 partai. Iya. Tapi selain lewat jalur partai, kalau untuk pilkada juga ada lewat jalur independen, yaitu dukungan langsung dari masyarakat. Kalau di Kabupaten Balangan, karena jumlah pemilihnya itu di bawah 100.000, maka angka yang diambil adalah paling banyak persentasinya 10%. Yang persentasinya paling banyak 10% dari 96.016 pemilih kita sekarang. Berarti kalau kita anggap sama di pilkada nanti jumlah pemilih kita masih sama seperti yang sekarang, kalau 10%-nya berapa? Dari 96.000 aja. 10%-nya berapa? Kira-kira 9.600. Nah, dia harus ngumpul KTP dari masyarakat, pemilih langsung sebanyak 9.600 KTP. Itu kalau mau jalur independen atau perorangan. Oh, itu berarti rakyat bisa mengusulkan juga, Pak Le? Iya, Mengusulkan. secara langsung, tidak melalui partai. Tapi ya masing-masing punya risiko, masing-masing punya keuntungan dan kerugian. Ya kan? Ada lewat jalur partai, ada keuntungan, ada kerugiannya, ada mungkin ya kalau lewat jalur independen juga ada keuntungan, ada kerugiannya. Nah, itu masing-masing ada risikonya. Oh, jadi itu pantas saja, Pak. Kita nih sekarang kayak diwanti-wanti, jangan sembarangan memberikan nomor KTP ke orang. Iya, betul. Bisa digunakan ya. Betul sekali, jangan sembarangan memberikan KTP. Salah-salah disalahgunakan buat pinjol. Pinjol beda lagi. Nah, jadi dalam beberapa waktu ini memang banyak yang datang ke KPU Balangan, khususnya pada masa penerimaan KPPS kemarin. Tahu KPPS? Oh, belum tahu nih, Belum Pak. tahu, Pak. Apa itu? KPPS itu kalau bahasa sederhananya adalah petugas yang bertugas di TPS. Oh, kayak pengawasnya gitu. Pengawas Enggak, Beda. petugasnya, panitianya. panitia. Ini Ya. itu Iya, yang memfasilitasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPPS itu kepanjangan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, jadi mereka nanti kalau kalian mau ke TPS, nanti pasti ketemu sama Pengurus-pengurusnya itu ya. ya petugas-petugasnya itu. Nah, itu nanti ada 7 orang, ada dari KPPS 1 sampai KPPS 7. Masing-masing punya tugas yang mengarahkan. petugas KPPS-nya itu tuh dipilih siapa yang milih, Pak? Itu sudah lama disiapkan atau Dari KPU melakukan perekrutan. oh, Mm-mm. berarti dari orang Jadi setiap tahun itu perekrutannya
Setiap pemilu pasti ada perekrutan KPPS. Orangnya beda-beda ya. Belum tentu. Tentu. Belum tentu, beda-beda. Ada juga orang yang sudah berkali-kali jadi KPPS. Ada yang baru pertama. Kalau tahun ini anak mudanya lumayan banyak yang jadi KPPS. Anak muda juga berpartisipasi ya. Ya, nah kembali ke itu tadi ya, saat perekrutan KPPS. Jadi banyak warga yang datang ke sini itu protes. Nama mereka tercatut di menjadi anggota parpol. Kenapa? Karena dari nik tadi, nik KTP. Nah dari itu jangan sembarangan memberikan nik. Nah, kalau memang kita tidak mau menjadi anggota parpol, ya kan? Tapi kalau kita memang mau menjadi anggota parpol, ya tidak jadi masalah. Tapi harus ada persetujuan dari kita sendiri ya Pak. Iya. Nah itu tadi itu kan kalaunya mereka terdaftar sebagai anggota parpol kan kita cek nik-nya di sistem itu. Kemudian kalau dia terdaftar sebagai anggota partai politik tertentu, maka dia tidak bisa mendaftar sebagai KPPS. Tidak bisa menjadi KPPS. Otomatis tidak lulus. Jadi ada untung ruginya juga kan? Ya. Kebanyakan ruginya ya. Salah menggunakan gitu. Iya, salah gunakan. Itu. Ada Tapi yang sebenarnya Pak, kalau dari sekitar Ulun tuh banyak kayak juga yang membicarakan ingin golput katanya. Gara-gara ya bingung gitu kan. Lawan juga takut kan kalau misalnya memilih pemimpin, ternyata pemimpinnya korupsi. Takut Ya, kena dosanya juga. Jadi kayak Ada yang bilang kayak ikut-ikutan gitu, aja Pak. deh, siapa yang kepilih ya udah itu aja katanya kayak gitu. Ada yang golput dan lain-lain. Isunya intinya banyak benar isunya kalau di sekitar kita tuh. Tapi yang paling banyak undangan tuh yang kayak itu Pang, yang takut Takut keciprat untuk memilih. dosa. Oh, iya, iya. Itu rata-rata dari orang tua atau anak muda? Orang tua juga ada sih Pak. Gen milenial sih. Nah, terus kalian gimana nyikapinya? Oke. Apakah sama persepsinya dengan itu tadi? Takut kecipratan dosa juga atau gimana? Karena kita harus lebih memilah-milih lagi gitu kan untuk memilih. Jadi ya Pak nggak perlu takut gitu loh. Kalau Ulun percaya takdir sih. Percaya Mungkin takdir. sudah takdirnya nih orang jadi pemimpin ya udah, jadi sisanya terserah Iya, sama terserah yang di atas sama terserah sama pemimpinnya. Ya. Kalau emang dia baik ya dia bakalan melakukan hal yang seperti Melanggar itu, yang aturan. melanggar Ya, aturan. lagi pula kan apa yang dilakukannya misalkan dia korupsi kan, itu kan perlakuan pertanggungjawaban dia sendiri, Sendiri ya. Ya, pribadi. ya kan? Kita memilih dia bukan untuk dia korupsi, kita memilih dia untuk menjadi pemimpin Baik. yang baik, wakil rakyat yang menjadi perpanjangan lidah dan tangan rakyat. Bukan memilih dia untuk melakukan perbuatan tidak baik. Ya kan? Dari awal sudah kita niatkan seperti itu, dan insya Allah apapun yang terjadi kemudian pada orang yang kita pilih dan kemudian dia terpilih, itu kita sudah lepas tanggung jawab. Ya. Maksudnya tuh dalam hal itu tadi ya, yang dosa-dosa tadi itu kalau menurut persepsi saya sih ya, kita tidak ikut-ikutan lah masalah kecipratan dosanya gitu Karena kan. saat dia pemilu juga yang dibicarakannya yang baik-baik untuk mengayomi masyarakat gitu. Jadi kan kita Iya. melihatnya yang dari situ. Kalau dia setelah memimpin tadi korupsi atau bagaimana, kita kan tidak tahu. Iya. Iya, itu Itu pertanggungjawaban. pertanggungjawaban dia sendiri kan dengan negara dan Tuhannya kan. Nah, contoh kecilnya aja seperti ini. Kalau misalkan dia korupsi, dia terpenjara, apakah orang milih dia ikut di penjara? Tidak. Ya kan? Itu contoh yang sangat mendasar. Nah, apalagi kalau masalah dosa, cuma kita wallahu alam lah. Wallahu alam, ya kita berkeyakinan kita memilih dia untuk tujuan yang baik. Mudah-mudahan hasilnya juga baik. Ya. Akhirnya harus tawakal. Makanya tadi salah satu pemicu dari korupsi itu apa? Karena money politik. Pengen Dia balik mengeluarkan, modal. iya, pengen balik modal kan. Berapa yang keluar sudah, kemudian dia harus mengembalikan itu dengan caranya apa? Kalau hitung-hitung gaji yang nggak cukup,
Jadi cari sampingan, cari luaran, itu salah satu faktor Menjerumuskan. pemicu, ya kan? Akhirnya tergoda untuk korupsi. Menyelip uang rakyat. Iya, nah uang rakyat dan pertanggungjawabannya harus ke seluruh rakyat. Ya. Nanti di hadapan Tuhannya masing-masing. Ada pertanyaan? Kalau untuk yang kan nanti sudah terpilih, itu apakah ada diseleksi lagi atau bagaimana Pak? Ya, Untuk paslon Mungkin ada yang masa sudah percobaan. terpilih, masa Langsung. percobaan Langsung langsung duduk. duduk. Kalau yang menghitung kartu yang di TPS itu nanti siapa? Dari petugas TPS-nya. Petugas TPS-nya juga. Dari petugas TPS. PPS. Dari petugas TPS, dari KPPS-nya yang menghitung. Ya mereka yang melakukan pemungutan suara, mereka juga yang menghitungnya. Itu kalau secara kecepatan informasi, kemungkinan paling lambat tengah malam itu kita sudah mengetahui siapa yang terpilih dan siapa yang kalah. Kan. Pak, biasanya kan ada kan di televisi, di TV itu ada kan penghitungan suara yang di TV yang di bawah biasanya. Itu tuh penghitungannya tuh dari daerah tertentu atau Atau dari sudah seluruh? langsung satu Indonesia? Itu quick count ya. Ya. Kalau quick count itu dari seluruh biasanya. Oh, berarti itu udah langsung seluruh Indonesia. Iya, seluruh TPS di seluruh Indonesia. Quick count itu kan ada beberapa lembaga. Nah, beberapa lembaga quick count itu biasanya kalau mau melakukan quick count seperti itu, maka dia menempatkan orang-orang di setiap TPS. Menempatkan orang. Ada juga yang mengambil sampel. Sampelnya itu daerah-daerah yang banyak pemilihnya. Kayak di Pulau Jawa kan, nah itu biasanya sampelnya di situ. Kalau sudah menang sekian persen di Jawa, otomatis sudah kan. Karena paling banyak pemilih di daerah Pulau Jawa. Sebenarnya gak tahu kan ini termasuk sensitif atau kada. Cuman kan ada beberapa daerah yang di pelosok benar. Kayak daerah mana ya? Di pelosok, yang Papua. apakah masih ada yang kada terjamah oleh tim KPU atau tim Bawaslu? Itu bagaimana sehingga itu? kada ikut pemilihan? Jadi KPU itu terstruktur. Ada tingkatan RI, kemudian turun ke provinsi, provinsi kemudian membawahi kabupaten kota untuk KPU ya, KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, setiap KPU kabupaten kota itu merekrut lagi untuk badan ad hoc. Badan ad hoc di setiap kecamatan. Namanya adalah PPK. Nah, kemudian PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, itu melakukan punya bawahan lagi, setiap desa. Namanya adalah PPS. Namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara. Nah, PPS merekrut KPPS tadi. TPS itu biasanya di setiap RT. Satu RT, satu TPS. Satu RT, satu TPS. Jadi tiap RT beda-beda, Pak. Iya, setiap RT beda-beda orangnya. Nah, jadi PPS melakukan perekrutan KPPS. Jadi insya Allah itu tidak ada yang terlewatkan. Dan sebelum melakukan itu, kita juga melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data itu kita melakukan perekrutan petugas lagi untuk melakukan pemutakhiran data. Namanya adalah pantarlih. Nah, pantarlih itu panitia pemutakhiran data pemilih. Nah, itu terdiri dari setiap RT lagi. Setiap RT. Jadi dia melakukan pendataan di RT-nya, kemudian melakukan pencocokan data, mendatangi ke setiap rumah warga, apakah sudah masuk dalam pemilih atau belum di pertanggal 14 Februari.
Nah, kalau misalkan ada yang lahir di tanggal 13 Februari, berusia 17 tahunnya di tanggal 13 Februari, maka itu juga dicatat sebagai orang yang masuk daftar pemilih. Asal dia sudah melakukan perekaman EKTP. Nah, lalu Pak, Kalau untuk yang misalnya tidak dapat hadir ke TPS itu, kayak misalnya yang sakit atau orang lanjut usia itu biasanya bagaimana Pak untuk pencoblosan ini? Kalau untuk itu biasanya didampingi. Jadi untuk orang yang memang berkebutuhan khusus, yang atau dalam kondisi khusus, kondisi tertentu, itu boleh datang ke TPS dengan pendamping. Pendamping itu dituangkan dalam surat mandat. Nah, format suratnya itu ada di KPU. Nah, nanti di dalam surat itu misalkan Putri mau mendampingi Kai atau Nini yang Allah yang sakit atau punya kekurangan dalam penglihatan kan, nah itu bisa didampingi asal pakai surat itu tadi, surat mandatnya. Nah, bisa juga yang mendampingi itu dari petugas TPS-nya. Yang datang langsung. Yang ada di TPS, ya, pemilihnya datang ke TPS minta dampingi ke petugas KPPS. Bagaimana dengan yang sakit sama sekali, tidak bisa apa-apa di rumah? Kayak di rumah sakit gitu. Iya, bagaimana? Kalau untuk yang di rumah ya, yang ini kita bicara yang di rumah dulu, belum di rumah sakit. Kalau untuk yang di rumah, itu petugas akan mendatanginya ke rumah, membawakan surat suara ke rumah. berjalan. Iya, ke rumah. Nah, kalau bagi yang di rumah sakit, itu ada ketentuannya lagi. Ketentuannya adalah dia pindah memilih ke daerah TPS yang ada di rumah sakit. Cuma kan kita tidak bisa memprediksi kapan sakit, kapan ke rumah sakit kan. Nah, itu. Cuma itu bagi orang-orang yang sakit itu diberikan keleluasaan waktu untuk pindah memilih, yaitu di H-7. H-7 14 Februari dia masih bisa pindah memilih. Misalkan warga Batu Mandi kemudian dirawat di rumah sakit di tanggal 13. anggaplah H-7 ya, H-7 dia masuk rumah sakit dan perkiraan sakitnya itu dirawatnya lama, maka ketika dia mau pindah memilih masih bisa. Masih bisa. Suaranya itu sudah dihitung pas. Maksudnya? Walaupun suaranya itu sudah dihitung. Iya. Pengungutan suaranya masih bisa memilih. Masih bisa kalau dia pindah memilih. Kan Batu Mandi ke Paringin itu beda dapil. Oh iya betul. Beda dapil. Jadi dia harus pindah memilih. Lalu Pak, kan kalau dari pemilu dan pilkada ini kan jangka waktunya tuh beda. Nah, bagaimana kalau misalnya Gen Z yang umurnya itu tuh 17 tahun tapi pas setelah pemilu. Itu apakah masih bisa ikut Bisa. pilkada? Nah, jadi nanti ini kan tahapan pilkada sudah mulai keluar. Sudah mulai berjalan. Tahapan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU tentang tahapan pilkada 2024 itu sudah keluar. Nah, nanti di tahapan pilkada itu kita melakukan hal yang sama. Pemutakhiran data pemilih. Nah, di pemutakhiran data pemilih itu nanti orang-orang yang misalkan usianya 17 tahun di bulan Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya sebelum November itu bisa masuk sebagai daftar pemilih. Jadi kemungkinan daftar pemilih kita akan semakin bertambah di pilkada nanti. Sering bertambahnya bulan. Iya, kan banyak yang lahir di bulan-bulan tersebut kan. Betul. Seperti itu. Nah, banyak pertanyaannya ya. Lumayan menguras pikiran juga nih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum muda. Soalnya rasa penasaran kami lagi tinggi-tingginya. Iya, itu bagus dan saya mengapresiasi itu. Tolong itu dipertahankan dan tolong bantu kami juga untuk mensosialisasikan pemilu
ya setidaknya di lingkungan kawan-kawan yang muda-muda, pelajar di sekolah atau di kelasnya, ya kan, bahwasanya gunakanlah hak suara kita satu suara sangat menentukan arah bangsa ke depannya. Dan jangan menodai pemilu yang berkualitas hanya demi beberapa lembar kertas, ya, beberapa lembar kertas uang. Jangan gadaikan suara pertama kalian mencoblos. Ini kan pertama nih mencoblos, masa pertama mencoblos saja sudah Main dengan uang. Asal-asalan. iya, sudah asal-asalan tergantung uang, ya kan. Jadi di mana harga dirinya, kan? Nah, jadi jagalah harga diri kita setidaknya di situ lah. Jadilah pemuda yang mahal, jangan gampang disogok. Jangan menjadi pemuda yang gampangan. Ya kan? Harus memilih dengan hati nurani. Iya. Oke, Putri, Rina, terima kasih banyak sudah mau berhadir di sini. Dan mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu dan kesempatan lagi. Ingat, nanti 14 Februari, hari Rabu 14 Februari 2024 datang ke TPS dan gunakan hak suara kalian. Baiklah, pemirsa podcast Tajau, Tanya Jawab Pemilu KPU Kabupaten Balangan. Demikian tadi podcast dan tanya jawab singkat kami bersama siswi-siswi dari SMA N1 Paringin. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan kita bersama tentang kepemiluan. Sekian dulu dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani seperti ini. Bismillah. Ya.